Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugraha. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan evaporator principless and black liquor properties. Evaporator principless and black liquor properties ada beberapa produksi craft black liquor. Pertama, 3000 lb padatan black liquor per ton udara sampai dried unblended pulp. Selanjutnya, nilai sebenarnya tergantung pada pulp yield. High yield proses berada sekitar 2000, dissolving pulp berada di sekitar 3500. Delignifikasi oksigen menambahkan lebih banyak padatan, yaitu 5-10%. Selanjutnya, penguapan yang dibutuhkan untuk membakar burn liquor. Wick BL dari washer 15-20% padatan, 80-85% air. BL to recovery boiler 65-85% padatan, 15-25% air. Cairan black liquor dari pulp mill berupa 15% padatan kering dan 85% air. Sebagian besar air ini diuapkan untuk mencapai tingkatan padatan kering yang digunakan untuk membakar recovery boiler. Saat dibakar, padatan kering black liquor berkisar 65-85%. Selama penguapan ke tingkat padatan kering ini, cairan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa, belerang, dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dari kondensat dan gas, dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya, prinsip dari penguapan. Ini adalah gambar dari prinsip penguapan. Selanjutnya, jenis evaporator black liquor. Ada dua jenis evaporator. Yang pertama, rising film dan falling film. Selanjutnya, bahan evaporator dan energi keseimbangan. Jika kandungan panas uap digunakan banyak sekali, 100.000 pon uap akan menguapkan hanya 100.000 lbs air dari liquor. Ventilasi, radiasi, dan kerugian lainnya mencegah pencapaian efisiensi teoretis, sehingga efisiensi thermal dalam efek evaporator tunggal saja sekitar 90%. Selanjutnya, ini adalah gambar operasi efek tunggal dan efek ganda. Gambar di atas ini menyediakan nilai yang menggambarkan bagaimana menggabungkan efek mengurai uap yang diperlukan untuk penguapan lindi hitam. Selanjutnya, gambar di atas ini menunjukkan konfigurasi industri yang khas dari kenaikan evaporator, di mana sekitar 500.000 lb air dapat dihilangkan dari cairan lindi hitam dengan kondensasi 100.000 lb uap. Selanjutnya, perpindahan panas di evaporator. Yang pertama, laju penguapan dengan rumus Q sama dengan U kali A kali delta T. U adalah koefisiensi perpindahan panas keseluruhan. A adalah total luas permukaan perpindahan panas secara keseluruhan. Delta T adalah perbedaan suhu uap pada efek pertama dikurangi suhu uap kondensasi pada efek terakhir. Selanjutnya, black liquor properties. Dasar desain peralatan evaporasi. Perubahan kimia siklus lindi hitam bisa berdampak pada kinerja evaporator jika properties berangkat dari nilai desain viskositas. Titik didih naik, konsentrasi spesial sekali. Kandungan padatan produk evaporator film meningkat sering dipantau dengan mengukur berat jenisnya. Ada kekhawatiran tentang penerapan teknik ini untuk mencairkan lebih dari 50% padatan. Selanjutnya, komposisi black liquor. Ini adalah grafik dari komposisi black liquor.
Selanjutnya, apa yang menentukan viskositas black liquor? Kandungan padatan total, suhu, yang pertama, jenis kayu, kondisi memasak, sisa alkali atau pH, kolerasi ada, tetapi black liquor yang sebenarnya viskositas berbeda kurang lebih 400%. Viskositas harus diukur untuk desain evaporator, menunjukkan bahwa variasi viskositas black liquor dapat memiliki efek yang kuat pada nilai U, yang mana dapat mempengaruhi kinerja evaporator relatif terhadap desain kondisi. Ini berlaku untuk semua jenis evaporator, khususnya unit film jatuh yang beroperasi pada padatan total yang tinggi isi. Selanjutnya, larutan berair dapat memiliki titik didih di atasnya air murni. Perbedaan antara titik didih solusinya dan untuk air adalah kenaikan titik didih. Untuk lindi hitam, itu adalah kandungan anorganik yang mempengaruhi BPR yang paling. Slide 23 menunjukkan BPR sebagai fungsi dari lindi hitam keras padatan untuk lindi keras hitam tipikal. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.